Ketika Nabi lahir, iblis teriak sekenceng-kencengnya. Kenapa? Iblis tidak rela, iblis tidak ridho dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena musuhnya iblis paling besar sudah lahir. Siapa? Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam jagat raya bergembira. Seluruh alam jagat raya, penduduk langit, malaikat, khilman, wildan, bidadari, bintang-bintang, planet-planet, bulan, matahari, semuanya bergembira dengan lahirnya Nabi. Penduduk bumi, binatang-binatang yang melata, yang di laut, yang di sungai, yang terbang, yang di bumi, yang dalam-dalam lubang, seluruh binatang bergembira dengan lahirnya Nabi. Tumbuh-tumbuhan bergembira dengan lahirnya Nabi. Bahkan keadaan yang tidak bernyawa, sebongkah batu, bergembira dengan lahirnya Nabi. Maka perkara-perkara apa, hal-hal apa, sebab-sebab apa yang menghalangi hati-hati kita untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu tahu, makhluk yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi itu cuma iblis. Ketika Nabi lahir, iblis teriak sekenceng-kencengnya. Kenapa? Iblis tidak rela, iblis tidak ridho dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena musuhnya iblis paling besar sudah lahir. Siapa? Nabi Muhammad. Dalam riwayat, Nabi pernah nanya sama iblis, wahai iblis, siapa kamu punya musuh yang paling besar? Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad, aku punya musuh yang paling besar. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekenceng-kencengnya, tidak ridho, tidak rela, tidak bahagia dengan lahirnya Nabi. Berarti kalau ada orang-orang ngaku umatnya Nabi tidak gembira, tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, itu orang iblis, saudara-saudara. Kamu tahu, binatang, seekor anjing yang tidak berakal, binatang bergembira dengan lahirnya Nabi. Kalau kita sebagai umat yang berakal tidak gembira dengan lahirnya Nabi, orang-orang yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi, berarti itu orang lebih anjing daripada anjing, saudara-saudara. Kamu tahu, batu yang tidak bernyawa bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang-orang yang bernyawa, umatnya Nabi berakal, tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu orang hajar fauqal hajar, itu orang batu di atas batu. La yahdiyahumullah, mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Humul jahilun, mereka orang-orang yang bodoh, yang dimana gabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum gablal guburi guburu, mereka orang-orang yang telah mati sebelum kematian datang, sesungguhnya mereka telah mati. Sebelum jasadnya dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Maka berbahagialah kamu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dalam riwayat, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab disiksa, diazab dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksa Abu Lahab. Dari selah-selah jarinya itu keluar air, sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksa kamu? Kenapa tidak di hari-hari yang lain? Apa kata Abu Lahab? Iya, karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Muhammad lahir di hari Senin. Aku punya budak yang namanya Suwaibah. Suwaibah datang bawa kabar, wahai Abu Lahab, ponakan kamu telah lahir. Ketika aku mendengar kabar gembira itu, aku senang, aku bahagia, sehingga aku memerdekakan Suwaibah. Adatnya orang Arab itu, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, maka dia akan memuliakan orang yang bawa kabar tersebut. Suwaibah bawa kabar gembira, Abu Lahab muliakan, sehingga dia bebaskan Suwaibah, dia merdekakan Suwaibah. Kata Abu Lahab, karena aku memerdekakan Suwaibah sebagai bentuk kegembiraanku yang sesaat dengan lahirnya Muhammad, karena inilah setiap Senin Allah ringankan azab dan siksaku. Itu Abu Lahab yang tidak beriman kepada Nabi, yang memusuhi Nabi, yang mencaci maki Nabi, yang memerangi Nabi, yang pernah mencoba untuk membunuh Nabi. Tapi karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan lahirnya beliau, bersyukur dengan adanya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka bersyukurlah kamu, berbahagialah kamu dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini, dibacakan sejarah Nabi, dibacakan sirahnya Nabi, dibacakan tarikhnya Nabi, agar kita bisa mengambil
mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil intifa, agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa mengambil manfaat dari kisah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Maka kamu jadikan Nabi sebagai uswahmu, sebagai gutwahmu, sebagai teladan, sebagai pedoman, sebagai idola kamu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kepribadian sehari-hari kamu. Kamu pulang dari sini bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa waroknya Nabi, bawa khaufnya Nabi, bawa khasyahnya Nabi, bawa syauknya Nabi, bawa rajaknya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan rumah tangga kamu rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan kamu punya kampung, kampungnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu cuma ngomong cinta saja. Orang sekarang cuma ngomong cinta sama Nabi. Kamu punya mulut ngomong cinta Nabi, tapi kedua mata kamu memandang hal-hal yang diharamkan oleh Nabi Muhammad. Mulut kamu ngomong cinta Nabi, tetapi kamu punya mulut kering dari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.